Batik dianggap sebagai ikon budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia mengenakan batik sebagai busana casual dan formal dalam beragam acara atau kegiatan. Menurut Wikipedia, batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Lalu, bagaimana dengan batik yang berkembang di tanah Papua? Apakah batik Papua merupakan seni dan budaya di Papua, ataukah kebudayaan tersebut diadopsi? Di cerita kali ini kita akan membahas perkembangan batik pertama kali di tanah Papua, dan kita juga akan bertemu dengan orang-orang luar biasa yang akan membagi cerita penting terkait batik Papua yang dulunya dikenal sampai ke luar negeri dengan nama batik JDF. Selamat menyaksikan. Di coklat itu 5 tahun pengelolaan coklat. Setelah itu saya pindah lagi ke batik Papua ini sekitar 15 tahun. Jadi saya kurang lebih 20 tahun di JDF. Dan sampai likuidasi saya masih ada di lokasi ini sampai hari ini sebagai karyawan perusahaan batik di JDF Papua. Teman-teman lain semua tinggal di luar. Ada beberapa yang tinggal di sini tapi mereka kembali ke kampung halaman seperti yang ke Sentani, ada yang ke Aceh Pulau, ada juga yang pindah ke Arso karena mereka datangnya dari sana. Sehingga waktu itu kami berhadapan dengan asisten Pak Sabiringa Rahab. Kami seluruh karyawan hadir ke sana untuk bicara dengan pemerintah daerah. Asisten satu itu Pak Sabiringa Rahab, tapi beliau waktu itu tidak jawab. Kalau dia jawab bahwa perusahaan likuidasi kami datang untuk Bapak ambil alih aset ini, aset YDF ini, batik ini untuk Bapak kelola oleh Pemda. Kami karyawan siap bekerja, pimpronya dari Pemda, pengawasan juga dari Pemda, anggaran juga dari Pemda. Sehingga batik ini tidak hilang, tapi batik ini tetap dia berkembang terus dan dia menjangkau masyarakat kecil yang ada di bawah karena tadinya kita kalau kembangkan dia secara baik sama dengan Jawa, batik Solo itu. Batik Solo itu kan kerja per rumah tangga. Dia kerja di rumah tangga, dia hitung produk, dia kerja hari ini 5 potong. Dia kasih masuk ke dia punya produknya, dia dapat uang. Nah, batik ini saya berharap bahwa tidak tutup kemungkinan tidak terlambat. Perkembangan Indonesia ini sangat luar biasa sehingga saya berharap batik Papua ini harus dikembangkan lagi sehingga dia berdiri, dia membawa nama Papua di Indonesia maupun wisatawan mancanegara. Terima kasih. Lalu pada tahun berapa batik pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat di Papua? Nah sahabat, Bapak Yosepus Marani tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut karena beliau baru masuk 5 tahun setelah itu. Jadi saya pun diarahkan untuk bertemu dengan ex-manajemen batik JDF yang berada di kawasan Pasar Hamadi. Jadi dari Waena, saya pun melanjutkan perjalanan ke daerah Pasar Hamadi. Batik JDF didirikan tahun 1982. Dia adalah anak perusahaan dari IJJDF Irian Jaya. Dan dia perkenalkan batik cap, batik tulis dengan memperoleh bantuan tenaga kerja desain batik dari Solo, Bapak Zainal Arifin. Dalam perkembangan batik JDF
sampai pada tahun 1997 dia kena PHK, karyawan batik. Pegawai kantor JDF di PHK-kan tahun 1997. Setelah bertemu kedua orang tua saya tadi, saya pun kembali bertemu dengan seorang ex-karyawan batik JDF yang kala itu bekerja pada bagian batik tulis. Saat ini beliau masih eksis dengan mendirikan sebuah sanggar yang juga menjadi pusat pembelajaran batik di kota Jayapura. Kita akan mendengar kisahnya secara khusus lika-liku dalam melestarikan batik serta motif daerah atau ornamen pada sebuah kain. Disimak sampai selesai ya sahabat. Nama saya Blandina Ongge, saya Ketua Sanggar Batik Pokova. Sanggar Batik Pokova ini berdiri sejak tanggal 18 September 2009. Dan kami bergerak di bidang batik tulis dan batik cap. Karyawan kami atau anggota kelompok kami semua berjumlah 10 orang. 7 mahasiswa dari kampus ISBI, 3 saya sendiri dan 2 keluarga saya. Saya beri tugas mereka masing-masing memegang, kalau Dominikus di bagian batik cap, Rizny Rerey dan Hendrik Awanbon di bagian desain atau bagian gambar, Ishak Osbabur di bagian pewarnaan. Saya sendiri memegang semua bidang di dalam usaha batik kami. Ini proses produksinya. Setelah kain itu diwarna, kami harus menutup lagi dengan lilin. Menutup dengan lilin lagi untuk memisahkan warna dasar dan warna motif. Pada saat kami mencoret warna dasar, motif ini tidak terkena lilin warna karena sudah ditutup dengan lilin. Dalam proses ini sistemnya nembok, kita menembok. Jadi kita bentengi ini motif ini semua dengan lilin. Setelah itu baru kita masukkan ke warna dasar. Jadi warna dasar dengan ini tidak kena. Jadi pada saat perebusan warna dasar tetap pada posisinya, warna motif tetap pada posisinya. Jadi hasilnya nanti seperti ini. Penembokan terus masuk ke warna dasar. Setelah warna dasar, kain itu dibiarkan selama 2 hari masuk ke perebusan, pelepasan lilin pada kain. Setelah itu dicuci, disetrika, siap dijual. Kebudayaan batik di tanah Papua itu diadopsi oleh kami orang Papua, bukan budaya orang Papua. Sebenarnya batik itu bukan budaya orang Papua, tapi kami punya motif yang selama ini kami tuangkan di atas kayu, di atas kulit kayu sebelum kami mengenal batik. Tapi setelah mengenal batik, saya punya kemauan harus saya tuangkan itu motif-motif Papua ke atas kain batik. Sebab itu saya ingin belajar ke Jawa untuk lebih tahu lagi tentang proses pembuatan batik. Nah, setelah saya belajar, saya mau teruskan di kota Jayapura ini, dan saya mau membagikan ilmu ini kepada anak-anak atau generasi penerus yang ingin belajar dan meneruskan usaha batik ini. Nah, selama ini saya sudah mempunyai beberapa anak-anak muda, tapi saya ingin lagi, ada anak-anak muda lain lagi yang ingin atau rindu mau belajar membatik. Mari, sanggar ini terbuka untuk anak-anak asli Papua yang ingin belajar seni tentang membatik. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat semua teman-teman yang ada di Pulau Jawa yang sudah memberikan saya motivasi, sudah memberikan saya ilmu, sudah mengajarkan banyak hal tentang membatik sehingga saya boleh menjadi guru di kota Jayapura ini sebagai guru batik atau instruktur batik. Terima kasih buat teman-teman semua yang ada di Kepulauan Jawa, khususnya
pengrajin batik. Di sanggar ini ada motif pinang, satu mayang. Ini saya sudah patenkan, saya sudah daftar di Kementerian Hukum dan HAM dan sertifikatnya sudah terbit. Motif siput dan kura-kura, ini motif berasal dari Kabupaten Kimam. Ini juga saya sudah patenkan. Untuk memperoleh bahan baku, saya harus pesan ke Jogja dan Solo. Karena saya sudah punya teman dan langganan di sana, sering saya pesan lewat mereka. Namun terkendala di pengiriman. Sering kali itu kami terima kargo pengiriman itu terlambat, kadang sampai 1 bulan baru kami bisa dapat pengiriman. Oleh sebab itu usul saya kepada pemerintah supaya bisa memfasilitasi kami atau ada pengadaan bahan baku dan peralatan batik yang tersedia di Kota Jayapura supaya kami pengrajin batik tidak pesan lagi ke Jawa, tapi bahan baku itu sudah tersedia di Kota Jayapura. Kendala yang kami hadapi selama ini yang lebih menonjol itu bahan baku, peralatan. Kalau bisa ada pelatihan-pelatihan. Seperti kami di sini itu punya kerinduan itu harus ada pelatihan pembuatan canting cap untuk batik. Jadi kalau ada pelatihan di sini, ada pengrajin canting cap di sini, kami juga tidak pesan ke Jawa. Kan sudah ada pengrajinnya seperti begitu. Iya. Itu harus orang ketompo orang sendiri yang buat, itu bagus. Mama sangat ini sekali setuju. Iya, karena selama ini kan kita harus kirim itu gambar ke sana, mereka cetak di sana, mereka buat canting cap di sana, baru kirim kembali lagi ke Jayapura. Kalau bisa itu ada pengrajinnya. Kami punya anak-anak mahasiswa ISBI yang punya bidang kriya seni itu macam-macam yang mereka belajar, jadi mereka juga bisa buat canting cap. Saya tetap bergerak di bidang batik tulis dan batik cap karena saya merasa ini sesuatu yang unik di dalam usaha batik yang saya kelola bersama dengan teman-teman. Maksud dari keunikan itu ialah apa yang kami kerjakan ini langsung kami sebagai pelaku. Kami membuat gambar sendiri, mencetak batik itu sendiri, mewarna sendiri, dan melorot itu batik itu sendiri hingga batik itu menjadi satu nilai yang bisa dijual. Kenapa saya memilih ini batik tetap bertahan di bidang batik? Karena saya rasa apa yang saya buat ini sesuatu yang unik, yang beda dengan yang dijual di toko. Karena yang di toko mereka jual kebanyakan di Kota Jayapura ini adalah batik printing atau batik tekstil. Sedangkan yang saya kelola ini adalah batik cap atau batik tulis. Ini harus batik yang betul-betul kena lilin batik atau malam. Itu saya merasa perbedaannya di situ dan saya terus bertahan untuk meneruskan batik tulis dan batik cap di Kota Jayapura ini. Nama saya Dominikus Dua Moyawa. Kebetulan asal saya dari Kimam, distrik Tabon di Kampung Suam. Setelah saya di Jayapura, dari Merauke ke Jayapura sini untuk kuliah. Kebetulan kuliah di ISBI Tanah Papua, saya ambil jurusan kriya. Kebetulan di kriya ini kami belajar umum. Kebetulan salah satu mata kuliah juga berhubungan dengan batik. Artinya kita juga bisa buat batik karena kami punya ornamen yang bisa dituangkan di atas kain. Itu jadi motivasi untuk saya, hal itu sebetulnya.
dengan hal yang baru di Papua sini. Tidak semua orang yang kami jumpai orang-orang itu bisa membatik. Artinya jarang-jarang. Artinya saya bersyukur juga bisa ketemu dengan Mama Blandina. Nah, bisa belajar banyak sehingga besok ini kalau saya pulang ke Merauke, ya jelas saya bisa buka sanggar atau UKM kelompok lah untuk melestarikan batik atau melestarikan ornamen motif yang ada di Merauke seperti itu. Batik sejatinya bukanlah kebudayaan asli orang Papua, namun sejak diperkenalkan pada tahun 1982 dan berkembang sekitar tahun 1985. Sejak saat itu, Papua atau Irian Jaya dikenal sebagai sebuah sentra batik di kawasan Indonesia Timur. Batik di Papua adalah perpaduan dua budaya antara Pekalongan Solo dan Papua. Pekalongan merupakan etnis Jawa sebagai penghasil batik dipadukan dengan etnis Papua yang kaya akan ragam hias yang dikembangkan sebagai motif. Masa itu, Badan Dunia United Nations Development Program atau UNDP yang berada di bawah naungan yayasan bernama The Irian Jaya Joint Development Foundation atau IJJDF yang pada masa itu masuk ke Papua atau Irian Jaya untuk melakukan kerjasama pembangunan sekitar tahun 70-an. Jadi selain batik, pada waktu itu juga masyarakat di Irian Jaya diperkenalkan dengan 3 program lainnya seperti pertanian, peternakan, dan perkapalan. Namun batik barulah diperkenalkan pada tahun 1982. Namun sayang, pada tahun 1997 batik JDF atau IJJDF dinyatakan dilikuidasi oleh pemerintah Indonesia. Saat ini banyak batik tekstil yang berada di kota Jayapura. Namun jika sahabat mencari batik yang asli, Sanggar Batik Pokova adalah salah satu tempat yang bisa sahabat kunjungi. Nanti saya taruh alamatnya di kolom deskripsi ya. Harga kain di sini untuk batik cap dikenakan harga 200.000 per meter. Kalau batik tulis dikenai harga 500.000 per 2,5 meter kain. Terima kasih, salam cantik.